Pernah kepikiran gak sih kalau teh manis atau kopi pagi yang biasa Anda minum itu diam-diam malah memaksa tubuh buat nyuri protein dari otot kaki Anda sendiri? Ngeri kan? Nah, selamat datang di Bedah Materi kita kali ini. Kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah misteri medis yang ngaruh banget kejutaan orang. Siapa bilang kaki lemes itu cuma karena faktor usia? Ternyata nggak sesimpel itu loh. Banyak dari kita mikir, wajarlah susah bangun dari kursi atau jalan jadi berat, namanya juga makin tua. Padahal realitanya nggak gitu. Usut punya usut, masalah ini tuh sering banget muncul karena kebiasaan sarapan bertahun-tahun yang kita pikir udah benar. Padahal tanpa kita sadari, kebiasaan itu pelan-pelan bikin otot kita kelaparan. Ya, kelaparan. Gini ya, 1 jam pertama setelah kita melek di pagi hari, itu adalah momen paling krusial. Momen ini yang benar-benar nentuin apakah otot kita bakal tetap kuat atau malah mulai menyusut. Ibaratnya nih, kalau Anda salah langkah di 1 jam pertama ini, Anda itu sama aja kayak lagi neken tombol fast forward buat bikin otot menyusut lebih cepat. Nggak mau dong pastinya? Oke, coba kita cek menu sarapan yang sering banget jadi jebakan. Cuma minum teh atau kopi, makan selembar roti tawar, atau ngemil biskuit. Benar sih, makanan kayak gini lumayan bikin perut ganjal di pagi hari. Tapi masalahnya, mereka ini gagal total buat ngasih batu bata yang benar-benar dibutuhin otot buat perbaikan setelah semalaman kita istirahat. Kosong melompong nutrisinya. Coba bayangin deh, setelah kita tidur pules 7-8 jam, otomatis tubuh kita tuh lagi dalam fase puasa kan? Nah, pas mata kita kebuka, mesin di dalam tubuh ini langsung nyala dan harus bikin keputusan detik itu juga. Wah, dari mana nih saya dapat energi buat pagi ini? Dan kalau di momen itu Anda nggak ngasih bahan bakar yang pas, tubuh kita ini cerdas banget. Tapi juga nggak ada ampun. Dia bakal langsung mecah jaringan otot kita sendiri, terutama otot kaki, buat dijadiin energi. Coba deh resapi bentar. Ini artinya, secara nggak langsung, Anda lagi makan otot Anda sendiri setiap pagi. Bikin merinding kan? Biar lebih gampang, bayangin otot kita itu kayak sebuah rumah. Waktu kita masih muda, proses renovasi rumah ini cepat banget dan mulus. Tapi pas umur udah masuk 60-an, proses ini melambat drastis. Kalau bahan bangunannya kurang atau bahkan nggak ada, ya jelas kerusakannya bakal jauh lebih cepat dibanding perbaikannya. Rumahnya bisa ambruk pelan-pelan. Terus bahan bangunannya tuh apa dong? Kenalan dulu nih sama yang namanya leucin. Leucin ini tuh semacam asam amino esensial, pemicu biologis yang diidam-idamkan banget sama otot kita yang mulai menua. Cara kerjanya persis kayak saklar lampu. Cetrek, sekali nyala, dia langsung ngasih sinyal kuat ke sel tubuh buat buruan benerin jaringan otot yang rusak. Berita baiknya, dapetin leusin ini gampang kok. Telur, susu, daging, ikan, ini semua bukan obat ajaib ya, tapi bahan baku yang benar-benar tepat. Pas tubuh Anda lagi teriak minta nutrisi setelah puasa semalaman, makanan-makanan inilah yang langsung ngerespons dan nyegah otot Anda hancur berantakan. Sekarang coba kita bandingin. Piring pertama, isinya full karbo. Nasi putih, kerupuk, teh manis. Piring kedua ada 2 telur rebus, tempe, sama pepaya. Kira-kira piring mana yang bakal benar-benar ngelindungin kekuatan kaki Anda sampai 10 tahun ke depan? Nggak usah mikir keras, jawabannya udah pasti kelihatan kan? Jadi intinya begini teman-teman, menjaga otot itu bukan soal seberapa banyak porsi makan Anda atau segede apa kalorinya. Sama sekali bukan. Ini 100% soal kualitas. Nutrisi seperti apa yang punya kekuatan paling mantap buat ngasih sinyal ke otot agar dia ngebangun dirinya lagi. Kualitas selalu di atas kuantitas. Nah, pasti Anda mulai mikir, kenapa sih ahli gizi tuh pada ngejagoin banget telur buat menu pagi, khususnya buat lansia? Emang nasi sepiring munjung nggak bisa ngelakuin hal yang sama? Pertanyaan bagus banget nih. Ini dia bagian yang paling saya suka. Solusinya. Kabar baiknya, buat ngelindungin otot, Anda nggak perlu kok beli suplemen mahal yang bikin dompet jebol. Nggak sama sekali. Kita bisa bikin rutinitas sarapan yang super tangguh, pakai bahan-bahan yang jujur aja palingan udah ada di dapur Anda sekarang juga. Langkah pertamanya gampang banget, ambil 1 atau 2 butir telur. Tapi ingat, cara masaknya ini ngaruh banget loh. Lebih baik direbus atau dikukus. Kenapa? Biar nutrisinya tetap utuh dan kita bisa ngehindarin efek jelek dari minyak goreng yang dipanasi berulang kali. Praktis kan? Dan keajaiban sebutir telur itu ada di kelengkapannya. Telur itu ibarat paket komplit. Dia ngasih asam amino esensial kualitas tinggi yang benar-benar utuh. Jadi pas tubuh Anda lagi butuh-butuhnya setelah puasa semalaman, telur ini masuk dan ngasih tepat apa yang tubuh Anda minta. Momennya pas banget. Tapi tunggu dulu. Di sini kita bukan lagi musuhin nasi atau karbohidrat ya. Karbohidrat itu tetap kita butuhin banget buat energi cepat.
Yang mau kita benerin di sini adalah ketidakseimbangan yang bahaya. Kalau sarapan cuma full karbo, itu sama aja ngebiarin proses perbaikan otot Anda berjuang sendirian tanpa nutrisi. Kasian ototnya. Lanjut ke langkah kedua buat nyempurnain sarapan kita. Biar piringnya makin mantap, tambahin protein nabati yang gampang dicari. Sepotong tempe, lalu tutup pakai buah segar macam pepaya atau pisang. Kombinasi ini benar-benar bikin sarapan Anda naik level ke keseimbangan nutrisi yang optimal. Tempe itu ibarat pahlawan lokal kita. Selain tinggi protein, karena dia difermentasi, tempe ini gampang banget dicerna, apalagi buat perut lansia. Terus, buah-buahannya. Nah, buah ini yang bakal menuhin kebutuhan vitamin, mineral, dan serat harian Anda biar mesin tubuh bisa jalan dengan sempurna. Tapi, tahu nggak sih, cuma makan yang benar aja ternyata belum cukup. Ada satu rahasia pamungkas yang bakal ngerubah segalanya. Apa yang Anda lakuin tepat di 15 menit setelah selesai makan, itu ternyata jadi kunci penentu buat semua nutrisi yang baru aja masuk ke perut Anda. Penasaran? Rahasianya ternyata sesimpel bergerak. Ya, cukup 10-15 menit gerakan ringan setelah sarapan. Entah itu jalan santai di teras, nyiram tanaman di depan rumah, atau sekedar peregangan ringan. Nggak perlu olahraga yang sampai ngos-ngosan kok. Ini tuh trik simple buat ngebus semua manfaat sarapan Anda tadi. Biologinya gini nih, dan ini keren banget. Aktivitas ringan tadi itu berfungsi kayak kurir pengantar paket. Pas Anda gerak, aliran darah bakal terpompa, dan darah inilah yang bakal bawa oksigen plus protein yang baru aja Anda cerna langsung diantar ke jaringan otot di kaki Anda. Sampai di tujuan dengan selamat. Nah, ini saatnya kita ubah pola pikir kita ya. Mulai sekarang tolong banget, jangan lagi pasrah dan mikir kalau otot menyusut itu nasib orang tua. Memang kita nggak bisa nyetop waktu, tapi kita punya kendali penuh 100% soal gimana tubuh kita ngerespons waktu tersebut. Setuju ya? Jadi, kalau mau ditarik kesimpulannya, kaki yang kuat itu gak dibikin semalaman, tapi dibangun setiap pagi. Sarapan yang kaya protein, diseimbangin pakai buah, plus ditutup sama 15 menit gerak santai, ini benar-benar jadi pelindung harian paling sakti buat otot-otot Anda. Sekarang Anda udah tahu dong senjata rahasia buat ngelindungin otot. Tapi gimana kalau ternyata ada makanan biasa di dapur Anda yang diam-diam malah ngebongkar semua hasil kerja keras ini? Waduh, di bedah materi kita berikutnya, kita bakal kulik tuntas makanan umum apa aja sih yang ternyata mempercepat penyusutan otot. Pastikan Anda nggak kelewatan ya, biar otot nggak bocor halus. Sampai jumpa! Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.